Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 81. Tadi mampir salat Idul Fitri dulu di dekat jalan raya depan, jadi telat, ucap Sekretaris Slim. Di sana sampai ke jalan, kan, tapi walau ceramahnya belum beres, asal salat sudah beres, tahu sudah bubarkan yang di jalan, ucap Kalandra yang mengakhirinya dengan tertawa. Sekretaris Slim yang kini merasa jauh lebih dekat dengan Kalandra sekeluarga, mengangguk, bener. Aku sama Widi sempat bingung. Orang pada kemana, kok jalan sudah bersih, ucapnya sembari menahan tawa, membiarkan sang istri kembali memeluk Arum sangat erat. Mereka segera mengabadikan kebersamaan mereka melalui bidik kamera, baik yang berupa foto maupun video. Ya sudah, ayo makan ketupat dulu, serga Ibu Kalsum bersemangat. Mamahnya anak, masak banyak banget. Dari sore, Mas sampai ikut bantu isi beras ke kupat. Potong ini itu, heboh pokoknya, cerita Kalandra sambil merangkul mesra sang istri masuk ke bagian rumah lebih dalam bersama rombongan. Kalian beneran mau nginep lama, kan? Terus, nginepnya di mana? Arum mulai bawel. Apalagi tidurnya si kembar membuatnya melakukan segala sesuatunya dengan leluasa. Kami menginap di hotel sekalian mau liburan. Namun 3 hari lagi kami mau ke Yogyakarta, cerita Widi ceria dan memang melangkah di sebelah Arum sambil menggandeng sang suami. Mendengar itu, Arum langsung cemberut iri. Tampang yang benar manja. Buru ia menoleh menatap sang suami. Aku juga mau ke Yogyakarta, Pah, bisiknya merengek. Tentu, sekalian bulan madu lagi, balas Kalandra sembari tersenyum ceria. Arum langsung tersenyum tak kalah ceria. Malahan, Arum langsung kegirangan sembari mendekap Kalandra dan sampai menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Widi langsung geleng melihat tingkah kakaknya yang lebih manja dari wanita yang sedang mengidam. Nanti sore kami mau ke makam Resti, Mbak mau ikut sekalian? Enggak, lanjut Widi. Arum berangsur menggeleng sembari menatap Widi. Belum 40 hari dari lahiran, Mbak belum berani ke makam. Kemarin saja, yang ke makam bapak sama anak hanya Mas Kala. Mbak belum ikut. Berbeda dengan kehangatan Idul Fitri di kediaman keluarga Kalandra, di kediamannya, Ibu Muji yang masih duduk di kursi roda, malah menolak kehadiran Dr. Andri yang memboyong Nisa dan Pak Erdi. Yang Mama cari dari keegoisan Mama apa, sih? Kesal Dr. Andri sembari menggeleng tak habis pikir. Mama sudah begini, masih saja enggak sadar kalau apa yang Mama alami, merupakan teguran dari Allah. Sudah sana, pergi. Bukankah kalian bilang, kalian jauh lebih bahagia tanpa Mama? Buktikan kalau tanpa harta Mama pun, kalian bisa bahagia. Balas Ibu Muji yang sekadar berbicara saja susah hingga bibirnya miring. Dr. Andri yang tak mau melukai hati putrinya lagi, berangsur mengangguk, baik, Mah kalau ini memang maunya Mama. Karena seperti yang selama ini kami rasakan, tanpa Mama dan semua keegoisan Mama, kami jauh lebih bahagia. Kami sangat bahagia bahkan tanpa kemewahan dari Mama. Lihat klinik Mama. Klinik yang awalnya sangat ramai itu nyaris tutup karena aturan tak manusiawi yang Mama terapkan. Dr. Andri meninggalkan Ibu Muji begitu saja di ruang keluarga. Namun, tidak ada sedikit pun penyesalan yang terlihat dari Ibu Muji. Wanita itu tetap mempertahankan keegoisannya tanpa peduli pada hal lain termasuk keutuhan keluarganya. Karena baginya, harga dirinya jauh lebih berharga dari apapun. Susahnya jadi duda, makan saja enggak ada yang masakin. Apalagi kalau tidur, boro ada yang dikelonin. Pak Haji sengaja bernyanyi dengan suara lantang ketika memergoki Dr. Andri pulang bersama Nisa dan juga Pak Erdi. Mohon maaf lahir dan batin, Mbah, ucap Dr. Andri yang memang sudah kebal dengan ledekan Pak Haji. Pak Haji yang tengah keliling di halaman depan kontrakan, langsung sibuk menggeleng sembari menyilangkan kedua tangannya bak superhero akan berubah. Jangan minta maaf dulu, Pak Dokter. Soalnya saya mau bikin dosa lebih banyak lagi ke Pak Dokter. Barulah nanti setelah saya puas bikin dosa, kita tinggal halal bihalal, yakin Pak Haji, yuk makan opor sama ketupat dulu. Ibu Fatimah janda kesayangan bikin opor yang rasanya aduhai kayak kecantikannya. Dr. Andri dan sang papa refleks menahan tahan mereka.
Namun walau mamanya jago masak, ya, Dok. Septi beneran minus urusan masak. Dia cuman jago makan. Biar pas nyeruduk sama banting, dia ada tenaga, ucap Pak Haji yang kemudian berkata, Ayok, ikut ke rumah. Yang lain dan kebetulan enggak ada acara di luar pun, sudah bergabung di sana yuk Nisa sekalian. Nanti Pak Haji kasih amplop gendut, tapi enggak segendut Septi, ya. Separah apapun Pak Haji dalam bersikap, pada kenyataannya pria itu memiliki sisi baik kepada sesama yang patut diacungi jempol. Dokter Andri yang awalnya serba punya, tapi harus menjalani kehidupan yang serba kurang, selalu merasa terenyuh di setiap menerima kebaikan pria tua itu. Cie Septi langsung degan gara Dokter Andri datang, ledek Pak Haji pada Septi yang tengah makan opor di meja makan bersama anggota keluarga yang lainnya. Septi menggeleng tak habis pikir, Pak Gede biasa saja kenapa? Lah, yang biasa saja harusnya kan kamu. Itu kenapa sampai nangis gitu? Balas Pak Haji sampai melongok wajah Septi. Janda yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri itu memang sampai menangis. Ini kepedasan Pak Gede. Gara kasih sambalnya kebanyakan, sebal Septi masih kebanyakan. Dokter Andri mengambil segelas teh hangat manis, kemudian memberikannya kepada Septi. Cie. Fuiwit, Pak Haji heboh, padahal yang digoda biasa saja. Minumnya jangan air es terus karena bukannya reda. Minum air es malah bikin efek pedasnya makin bertambah, ucap Dokter Andri. Terus kalau memang itu terlalu pedas, jangan dilanjutkan takutnya malah bikin lambung kamu enggak kuat. Septi angguk-sangguk. Masih santai saja karena Septi tahu, Dokter Andri tipikal orang baik yang akan selalu baik pada siapapun, termasuk itu kepada Septi. Ledekan yang Pak Haji lakukan, sama sekali tidak mempan. Mereka makan di meja yang sama. Meja bundar berbahan kaca tebal dan ditemani langsung oleh kedua istri Pak Haji. Gini loh, Dok, saya lihat, dokter kan sampai buka praktik di kontrakan. Gimana kalau saya bikin klinik? Terus Dokter Andri yang urus, ucap Pak Haji. Mendengar itu, jantung Dokter Andri seolah lepas dari posisi semestinya. Bahagia, Dokter Andri sungguh merasakannya. Enggak usah ditanya, Pak Gede. Sudah langsung dibuatin klinik saja Dokter Andrinya. Pasti dijamin maju kliniknya. Nanti kalau enggak maju, aku bantuin majuin dengan cara tak gendong kliniknya, ucap Septi yang kemudian langsung tertawa. Dokter Andri hanya tersipu sambil menyantap opor ayam masakan Ibu Fatimah yang memang lezat. Jadi, walau tidak bisa memakan masakan Ibu Muji di lebaran kali ini, Dokter Andri dan sang papa tetap bisa menyantap masakan lezat sebagai bagian hari kemenangan mereka. Hari kemenangan setelah 1 bulan penuh, mereka menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kalau begitu, oke, ya, ucap Pak Haji memastikan dan benar semringah. Dokter Andri langsung mengangguk, angguk-sangguk kemudian tak hentinya mengucapkan terima kasih. Sama, Dok. Biar kita sama maju, ya, ucap Pak Haji sangat ceria. Ayo, dihabiskan, tapi wadah dan gerabahnya jangan. Takut cacingnya pada sakratul maut enggak bisa giling gara terlalu keras, lagi, ia tertawa. Septi yang sudah lemas karena sibuk tertawa, sengaja mengeluarkan ponselnya. Ia memeriksa aplikasi Wa-nya, hingga ia memergoki status Wa Arum. Lihat, Pak Gede, heboh Septi memamerkan ponselnya yang dihiasi status Wa Arum dan berisi foto lebaran Arum sekeluarga lengkap dengan rombongan dari Jakarta. Pak Haji langsung histeris, tak sanggup melihat layar ponsel Septi. Akan tetapi, tetap saja pria itu curi kesempatan untuk melirik layar ponsel Septi. Itu si Widi, kan, kenapa jadi secantik itu? Pak Haji jadi uringan, kenapa janda idamanku makin menggoda di setiap mereka dinikahi laki lain. Pak Gede memang pekok, ucap Septi yang kemudian ngakak sambil membawa mangkuk opornya pergi dari sana. Widi benar sudah bahagia. Syukurlah. Memang seperti ini yang aku inginkan. Enggak kebayang kalau aku memaksanya bersamaku. Yang ada pasti hidupnya sengsara, apalagi mama yang otomatis enggak tinggal diam, batin Dokter Andri. Disusulin saja, enggak usah bingung. Biar sekalian halal bihalal, tegur Ibu Fatimah yang sesekali menyuapi Sepri dan kali ini ia biarkan duduk sendiri di sebelahnya. Hah, kamu minta dihalalkan? Fat, ayolah langsung ke kuah bareng calon pengantin lain yang sudah pada antre.
ucap Pak Haji mendadak bersemangat menatap wanita bercadar hitam di hadapannya. Ibu Fatimah langsung geleng. Ia sudah terbiasa mendapatkan rayuan gombal Pak Haji. Jadi rayuan yang kali ini sengaja ia anggap sebagai angin lalu. Sep, mau ikut lebaran ke rumah Kalandra enggak? Nanti kita kesananya rame naik mobil. Tapi kamu duduk di atap biar aman enggak bikin yang lain kesempitan. Lanjut Pak Haji sengaja berteriak lantaran Septi tengah meracik opor baru di meja prasmanan yang ada di sebelah. Tapi sebelum ditaruh di atas mobil, dikasih garam dulu ya, Pak Gede. Garamnya pakai yang krosok, biar jadi asinan manusia, ucap Septi santai saja. Kayaknya kalau kamu jadi gesek, ikan asin, rasanya enak banget ya, Sep. Daripada dijadikan istri, hahaha, balas Pak Haji tak lagi galau. Meski setiap ia kembali teringat foto Widi dan Sekretaris Lim yang memang sangat romantis, ia kembali menjadi galau parah. Pada akhirnya, mereka sungguh mengunjungi kediaman orang tua Kalandra. Pak Haji sampai memboyong kedua istrinya. Sementara Septi yang diajak walau tak sampai ditaruh di atap mobil layaknya rencana awal, sengaja memboyong sang anak maupun sang mamak. Dokter Andri juga tak kalah berlapang dada. Pria itu sengaja mengemudikan motornya, membawa sang papa yang ia bonceng di belakang, juga Nisa yang ia bonceng di depannya, ke kediaman orang tua Kalandra untuk halal bihalal bersama rombongan Pak Haji. Septi jangan boleh duduk di sofa, nanti yang ada sofanya rusak, heboh Pak Haji ketika rombongannya baru saja masuk ruang tamu dan di sana, Arum sudah langsung mempersilakan semuanya untuk duduk. Iya, Pak Gede, aku sadar diri, kok, ini saja mau langsung duduk di lantai, biar lebih adem dan enggak merusak sofa orang juga, ucap Septi benar pasrah. Semuanya kompak tertawa termasuk Arum yang langsung berdalih, untung jahitannya sudah kering. Karena andai belum, bisa sangat berbahaya. Terlebih kali ini para pelawak hadir dalam formasi lengkap. Bisa berebut kamar mandi karena tar ngompol efek bercanda. Kumpulnya jangan di sini. Ke dalam saja biar gabung sama yang lain, serga Arum yang memang ditemani Kalandra. Oh iya, Mbak Widi, sudah datang dari tadi, ya? Tanya Septi tetap melenggang bebas lantaran sang putra masih diemban Ibu Fatimah. Namun baru saja, ia menuntun Nisa karena kasihan. Iya, Septi kasihan kepada Nisa lantaran apa? Apa hanya bersama Dokter Andri atau Pak Erdi yang statusnya seorang mantri? Belum kalau Dokter Andri dan Pak Erdi sedang kerja malam dan itu di puskesmas yang jaraknya jauh dari kontrakan, Nisa harus di rumah sendiri. Walau akhir ini, bocah itu mulai mau menginap di kontrakan Septi maupun rumah Pak Haji. Malahan, Nisa jadi kerap membantu mengasuh Sepri. Sudah dari pagi dan sekarang lagi istirahat di kamar. Aku sih curiga, dia lagi isi lagi. Soalnya sudah kebiasaan dia setiap hamil jadi gampang sakit. Pusing enggak doyan makan gitu, balas Arum. Septi langsung antusias. Wah, topcer banget ya langsung jadi, ia meluapkannya dengan tawa. Arum langsung menahan tawanya. Lain dengan Kalandra yang langsung bertanya, kamu enggak mau nyusul, Sep? Septi hanya tertawa sambil menggeleng. Sekarang saja begitu, nanti tahu sudah tekdung padahal belum ijab kabul. Bakat terpendamnya kan gitu, hahaha, sela Pak Haji yang masih saja ikut nimbrung. Kalandra dan Arum sudah langsung tertawa lemas. Tekdung sama siapa Pak Haji, aku kan beneran lagi berusaha jadi janda elegan, yakin Septi. Ya mana tahu. Salah satu wariem yang kamu seruduk banting jadi tobat nggak pakai rok lagi terus ngeyakinin kamu buat jadi pasangan sama was sampai alam baka. Balas Pak Haji yang kembali ngakak. Innalillah, Pak Gede, masa iya se-ekstrim itu jodohku, ucap Septi yang jadi takut sendiri. Masa iya, aku malah sama wariem, lihat Fajar saja aku takut. Lain dengan Septi, semuanya kompak tertawa termasuk sekelas Dokter Andri dan sang papa. Bisa jadi cerita, loh, Sep, nanti judulnya gini, suamiku mantan wariem. Apa? Dinikahi mantan wariem. Apa? Ternyata suamiku mantan wariem, ucap Pak Haji makin tertawa riang. Kalandra sampai memintanya untuk berhenti melawak karena pria itu berdalih sudah langsung kebelet pipis. Susah mas Kala, kalau mau bikin Pak Gede nurut, obatnya cuma satu. Janda muda yang cantik, ujar Septi yakinnya dan membuat Kalandra maupun Arum makin tak bisa berhenti tertawa. Namun serius sih,
Ini kenapa saya jadi susah dapat janda cantik yang juga masih muda, terhitung sejak ditolak Arum. Pesona saya seolah jadi luntur, ucap Pak Haji. Semacam pantangan pesugihan, ya, Pak Gede, tanya Septi sengaja memastikan. Jangan selama ini Pak Gede pamai suk pelaris janda. Pesugihan, suk pelaris janda gundulmu. Kan kamu tahu sendiri, alasan saya kaya, bisa berkelana mencari janda karena saya banyak usaha. Omel Pak Haji setelah sebelumnya sampai memoles kepala Septi. Lah, kan tadi bahas pesona luntur, Pak Gede. Namun andai ada pesugihan yang bisa bikin cepat langsing, aku mau daftarlah Pak Gede. Balas Septi. Kalau kamu memang pengen langsing, kamu cukup nikah sama si Ponga karena otomatis, dia bakalan bikin kamu sengsara lahir batin. Apalagi si Ponga pikirannya kan masih ajaib, tuh. Terobsesi pengin kaya instan. Pasti kamu bakalan dibikinin peternakan tuyul dan otomatis kamu jadi sibuk menyusui tuyul, yakin Pak Haji. Mendengar itu, Septi langsung merenunginya dengan serius. Oh iya, kabarnya kalau urus tuyul, bisa bikin tubuh kurus ya, Pak Gede. Aku pernah dengar soalnya dari siapa, sudah lupa. Nah, iya, kamu mau, kalau iya, nanti kurusnya buat kamu, uangnya buat saya, dan dosanya buat kamu semua juga. Adil, kan? Balas Pak Haji. Loh, kenapa dosanya buat aku semua? Tanya Septi terheran. Yang penting, kamu langsing, kan? Balas Pak Haji. Kalandra dan Arum sudah sampai menangis menertawakan Septi maupun Pak Haji. Kamu Septi itu, kan? Yang viral, yang banting waria, ucap Alea masih mengemban Azura. Septi langsung kikuk dan tak lagi fokus kepada Pak Haji. Kok aku berasa artis? Ya, ucapnya langsung kikuk. Aku lihat videonya loh, ucap Alea bersemangat sembari menghampiri kebersamaan. Ia sampai mengajak sang suami yang walau sedang hari raya, tetap saja sibuk dengan ponsel mengurus pekerjaan. Tuan Mahesa langsung meletakkan ponselnya di meja, kemudian mengemban Cinta yang memang sibuk menempel kepadanya. Ia langsung menjadi bagian dari kebersamaan, apalagi sang istri sudah ikut heboh di sana. Ini enggak lebaran salam? Salaman dulu, tanya Arum karena Merek sudah sibuk mengobrol tanpa basa-basi, apalagi halal bihalal terlebih dahulu. Lebarannya nanti saja sekalian pas mau pulang karena kumpul begini pasti hasilnya ngakak sama dosa, Mbak. Balas Ibu Kalsum yang baru saja membawa 2 termos es sekaligus. Arum yang sudah kewalahan mengontrol tawanya, sengaja pamit dan berdalih akan menyiapkan es campur di dapur. Sep, jangan langsung duduk di lantai, kamu. Itu bantu Arum bikin es. Kamu kan duta es gepluk. Bikin es gepluk yang banyak. Panas gini kan paling enak makan es gepluk, tegur Pak Haji setengah mengusir. Septi yang sungguh sudah langsung duduk di lantai marmer sambil memangku Nisa, walau yang lain duduk di sofa, langsung kebingungan. Es gepluk apa es campur, Pak Gede? Tadi bilangnya Mbak Arum mau bikin es campur, balas Septi memastikan. Es campur yang versi es gepluk kan lebih enak. Dibanyakin esnya gitu, yakin Pak Haji dan semuanya setuju. Ya sudah, Nisa mau ikut tante bikin es. Enggak, tawar Septi sembari menatap Nisa yang masih bertahan di pangkuannya. Karena Nisa langsung mengangguk, Septi langsung memboyongnya, meninggalkan kebersamaan yang terus saja menjadikannya sebagai bahan tawa. Septi mengambil termos berisi es yang awalnya sudah Ibu Kalsum bawa, mengangkutnya ke dapur untuk digepluk sampai remuk. Sementara itu, di kamar tamu, Sekretaris Lim masih sibuk memijat kaki Widi menggunakan minyak telon. Di sebelah mereka, ketiga anak Widi juga kompak tidur. Seseorang mengetuk pintu dari luar disusul suara Ibu Rusmini yang kemudian berseru. Papahnya Nisa masih kerja di puskesmas sebelah, tanya Arum sembari menyiapkan mangkuk untuk es gepluk yang tengah Septi haluskan terlebih dahulu. Masih, ucap Septi sambil terus menggepluk esnya, walau Nisa juga ada di sana. Nisa masih duduk anteng, membiarkan Arum menguncir 2 rambut panjangnya, kemudian mengepangnya. Malahan, Nisa lebih banyak diamnya ketimbang bersuara. Kalaupun menjawab, Nisa hanya mengangguk atau menggeleng. Tampang khas anak yang mentalnya sudah telanjur terluka. Senyum dan ketenangan yang disuguhkan hanya bagian dari topeng semata agar luka yang membuatnya rapuh tak diketahui orang lain. Memangnya nggak bisa semacam pindah ke puskesmas yang lebih dekat dengan tempat tinggal terbarunya? Ya, Sep, kasihan Nisa kalau giliran jaga malam ya, balas Arum.
Enggak tahu kalau itu, Mbak. Soalnya pas sekolah, otak aku ketinggalan di mal, jujur Septi yang kemudian menertawakan dirinya sendiri. Arum tersenyum geli sambil menggeleng. Lebih aku, Sep. Enggak sekolah, yang ada di pikiranku cuma, gimana caranya biar aku bisa dapat banyak uang. Kerja ke kota apa keluar negeri sekalian karena aku bosan hidup susah. Balas Arum menjadi terharu jika mengingat perjalanan hidupnya. Itu sudah jelas pikirannya orang waras, Mbak. Lah, aku kan, warasnya baru ini saja. Sebelumnya, aku ya oleng, lagi. Septi menertawakan dirinya sendiri karena ia tak mau menghabiskan waktunya dengan hal yang hanya membuatnya sedih. Kemudian, Septi sengaja berdeham. Aku ketawa terus. Bukan berarti aku enggak mikir ya, Mbak. Aku begini karena aku enggak mau sedih. Sedih hanya bikin imun turun, Mbak. Nanti kalau aku imun aku turun dan aku malah sakit, siapa yang kerja dan kasih makan anak sama mamahku, bapakku, mana mau dia karena buat berobat rutin dia saja, dia sudah habisan. Mendengar itu, Arum yang sampai berhenti mengepang Nisa, berkata, memangnya, kamu enggak mau nikah lagi? Sep, di hadapannya, Septi yang baru saja menuangkan satu kantong es batu yang sudah halus ke termos es, menggeleng. Melihat Septi yang mendadak melow, Arum jadi ikut sedih. Kenapa, nikah lagi saja kalau memang ada yang baik. Kamu masih muda, kamu yang sekarang juga pekerja keras. Usaha kamu juga makin maju. Arum berusaha meyakinkan. Seperti yang ia duga, di balik keceriaan Septi, ada duka yang susah payah Septi sembunyikan. Enggak lah, Mbak, kasihan Sepri. Kasihan mamaku juga yang sudah bertekad membesarkan Sepri sampai Sepri jadi orang sukses. Takutnya kalau aku sampai nikah terus punya anak lagi, Sepri makin minder. Kenapa dia beda sama saudaranya apalagi yang lain, ucap Septi jujur. Baru kali ini dan itu kepada Arum, ia melakukannya. Karena biasanya, ia sengaja hahehe demi menyembunyikan kerapuhannya. Karena jujur saja, Septi terlalu bingung jika nanti Sepri besar dan bertanya, kenapa bocah itu berbeda. Sembari buru menyelesaikan kepangannya, Arum bertanya serius. Pas kamu hamil, sebelum U1000 dimensi, pas aku masih jualan di kantin, itu sebenarnya kamu pernah periksa, dan dokter sampai kasih arahan apa, atau sudah ketahuan dari sebelumnya? Enggak. Arum bingung mengenai cara bertanyanya, tapi intinya masih sama. Karena jika alasan Sepri tak memiliki kaki kanan diprediksi efek kelainan tumbuh kembang, harusnya sebelumnya sudah ada prediksi juga dari dokternya. Bagi Arum tak mungkin juga. Saat US terjadi dan membuat Sepri diprediksi mengalami kelainan, menjadi pemeriksaan pertama di kehamilan Septi. Septi berdeham, iya, Mbak. 3 kali periksa, katanya ada kelainan di kaki kanan. Tapi pas itu kan otakku ketinggalan di mal, Mbak. Aku ya masa bodoh, apalagi sejauh ini, aku enggak punya keluarga yang mengalami kelainan tumbuh kembang. Emang dasarnya dulu kamu kebangetan banget sih, omel Arum. Pas itu kamu pasti disaranin buat ke spesialis kandungan. Kamu diarahkan buat konsultasi karena biar bagaimanapun kalau masih janin, tetap ada peluang buat normal. Tebak Arum, andai saat itu kamu ke spesialis pasti enggak seperti sekarang, yakinnya lagi. Benar semua, Mbak. Balas Septi yang malah meraung. Raung menangis. Makanya, aku menghukum diriku dengan enggak menikah lagi. Biar aku bisa fokus membahagiakan Sepri dan mamaku. Aku mau menghabiskan waktuku buat bertobat, ucapnya lagi sembari menggunakan kedua lengan gamisnya untuk mengelap asal air matanya. Arum menghela napas dalam. Ya sudah kalau itu memang mau kamu. Kalau itu memang keputusan kamu, semoga semuanya dilancarkan, ya. Bersambung dulu ya teman-teman.